Taman Nasional Gunung Merbabu, kami dari Dinas Swanting ingin menjelaskan mengenai jalur yang ada di Merbabu dan juga larangan yang tidak diperbolehkan selama memasuki kawasan di Taman Nasional Gunung Merbabu. Mengingatkan dulu untuk teman-teman semuanya karena di sini ada pendaki, teman-teman dari yang mandiri. Kantor yang ada di sini untuk pelayanan dari jam 7 sampai jam 4 sore. Lebih dari jam 4 kami sudah tidak melayani untuk pengambilan identitas yang dimiliki di sini maupun pengecekan sampah. Jadi besok masih ada pengecekan sampah setelah satu kelompok kumpul untuk teman-teman yang mandiri. Tapi untuk teman-teman yang trip nanti mengikuti arahan dari teman-teman TL yang ada di lapangan. Kemudian pastikan jangan ada satu item yang tertinggal mengenai sampah yang tidak bisa terurai. Apabila ada satu item yang tertinggal, akan kita kenakan denda atau sanksi satu itemnya 5 lembar trash bag untuk kekurangan sampah. Kemudian yang tadi sudah di-list oleh petugas kami yang ada di bawah, ini adalah logistik utama untuk saat ini. Ini besok akan menjadi sampah utama. Pastikan semua yang berpotensi menjadi sampah yang tidak bisa terurai wajib dibawa turun. Sampai di sini ada yang membawa tisu basah? Tidak ada. Tisu box, kalau ada mohon untuk ditinggal. Tapi kok masih dengan sengaja memasuki kawasan, kemudian dibawa ke atas atau ke area camp, tetap nanti akan kita kenakan sanksi apabila teman-teman kita mendapati barang-barang yang memang tidak diperbolehkan. Kemudian mengenai riwayat penyakit yang ada di kolom bawah sendiri, ya, mengenai riwayat penyakit ini barangkali mungkin ada seperti asma, asam lambung ataupun yang lain nanti bisa ditambah. Hanya ingin memastikan teman-teman yang naik hari ini tidak ada kendala apapun selama ada di kawasan. Kemudian mengenai selama ada di kawasan, nanti teman-teman mendapatkan peta panduan semacam ini, ya, peta panduan semacam ini selama ada di kawasan. Dan yang paling jelas nanti per 100 meternya atau per 1 HM-nya akan ada patok. Jadi bergeser 100 meter ke atas ketemu patok, naik lagi 100 meter ketemu patok lah. Di patok-patok itu ada penanda angka dari 0 sampai dengan sekian, biar teman-teman tahu jaraknya dapatnya berapa, DHM berapa, posisi pos berapa, tahu posisi yang ada di kawasan. Estimasi waktu dari kantor resort yang ada di sini sampai di pos 3 atau area camp terakhir sekitar 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam, tapi juga melihat kondisi cuaca. Kalau kondisi cuaca tidak mendukung, katakanlah hujan, jam juga bisa bertambah. Pastikan jas hujan ditaruh di jangkauan yang paling gampang. Kalau cuaca tiba-tiba berubah, karena itu yang pertama dibutuhkan. Dari kantor resort yang ada di sini sampai di pos 1, estimasi waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Pos 1 ada di Lembah Cemoro yang ada di HM 10, 1 kilo dari sini. Dari pos 1 ke pos 2 estimasi waktu sekitar 3 jam. Pos 2 ada Ini di belum HM pos 1 ya. Ini 20 baru pintu rimba. 2 kilo dari sini. Astagfirullahaladzim. Kalau membawa bekal makan siang biasanya manfaatnya sampai istirahat ini di pos Pos 2. 2. Tapi sebelum pos 2 kalau sudah membutuhkan MBG, dikoordinasikan ya. Jangan sampai teman-teman ya sebelum di pos 2. Kemudian mengenai shelter emergency. Shelter emergency ini hanya sampai di pos 2. Dari pos 2 ke pos 3 sudah tidak ada lagi shelter emergency. Karena ada yang tidak kuat melanjutkan sampai pos 3, diputuskan nanti kalau sudah sampai pos 2 antara lanjut atau meningkat ke pos 2. Saya pastikan selama ada di kawasan jangan sampai komunikasi dengan teman sendiri, apalagi untuk yang trip, ya, jangan juga untuk komunikasi dengan teman TL yang ada di lapangan, apalagi carrier repot di pundak